Halo, semangat pagi kepada seluruh Salesforce Mitsubishi Depot dimanapun kalian berada. Perkembangan digital marketing di dunia otomotif terus berevolusi. Dulu penjualan kendaraan mengandalkan pameran atau customer datang langsung ke dealer. Tapi untuk di era digital saat ini, hampir 95% customer menggunakan sosial medianya untuk menggali atau mencari informasi dan juga melakukan pembelian kendaraan melalui platform digital. Nah, di Mitsubishi Depot Puri ini sudah ada beberapa sales yang memang berhasil melakukan teknik jual beli atau proses penjualan kendaraan melalui platform digital marketing. Nah, kita lihat yuk gimana sih aktivitasnya dan apa saja sih persiapan mereka mengenai dari awal proses promosi sampai penyelesaian pembayaran di platform digital. Oke, teman-teman, ini ada beberapa sales Mitsubishi Depot Puri yang sedang live streaming. Kita lihat aktivitasnya yuk. Kalau misalkan buat bayi itu berencana tapi nggak sekarang ya udah saya nomor aku nanti aku bantu nomor aku kelas 3 berarti kalian langsung yang fitur yang 当推开窗，弥漫着过香清新的空气，让好心情一整天都持续。阳光下奔跑，可爱的小狗躲在谁身后？蚂蚁微笑着打个喷嚏。Halo, Mas Teni lagi live ya. Ganggu gak? Boleh kita ngobrol? Boleh kita ngobrol sebentar atau Boleh. masih mau live? Gak apa-apa, kita lanjut ngobrol aja. Ayo teman-teman kita ajak Mas Teni ngobrol ya. Oke, halo, sekarang kita mau kenalan sama salah satu sales Mitsubishi Depot Puri. Boleh perkenalkan namanya dulu, Mas? Nama saya itu Stanley ya. Kita Baik. sales di Mitsubishi Puri. Oke, Mas Stanley ini kalau nggak salah dia the best Rocky of the Month. Pernah jadi the best Rocky of the Month ya? Iya, betul. Dari bulan Januari sudah berapa kali? Total udah 3 kali. Wah, mantap banget 3 kali ya. Di bulan apa aja tuh, Mas? Jadi kita dapat itu di Januari, Maret, sama April. Jadi 3 bulan terakhir ini. Oke, jadi Mas Stanley adalah salah satu sales force Mitsubishi Depot Puri yang berhasil memanfaatkan digital marketing di platform digital untuk proses penjualan kendaraannya. Nah, Mas Stanley, aku ada beberapa pertanyaan nih kira-kira ya untuk sebagai informasi teman-teman sales yang lain. Mas Stanley itu kan sales baru ya. Betul. Terus dia Mas Stanley itu mencoba digital marketing ini sejak kapan? Nah, pas dari awal Joni itu kita emang udah dapat bahasanya dapat saran lah. Kalau nang zaman sekarang itu kita harus mau gak mau tuh main ke digital juga, nggak bisa andelin konvensional. Makanya dari awal masuk kita udah langsung coba aja buat akun semuanya, kita aktifin semuanya. Jadi dari Instagram, TikTok, Facebook pakai semua gitu. Oke, nah kira-kira Mas Stanley sudah seberapa berhasilkah menjalankan prosedur ini untuk proses penjualan sebagai sales? Kalau kita bicara persentase aja dari digital itu dari angka dealing yang total ya, dari digital itu udah support kurang lebih 80% sampai 90% dari hasil. Itu jadi semuanya dari ya kasarnya semuanya dari digital. Oh, jadi dari seluruh penjualannya Mas Stanley 80% semuanya dari platform digital. Betul. Nah, sudah terkumpul berapa mobil yang terjual? 10 ada lah. 10 ya. Betul. Mantap banget 10. Itu prospeknya ada berapa tuh kira-kira? Kalau 10 kita kaliin aja udah 1000 kali. Iya, udah DO yang kemarin juga ya, Ya, dari betul. TikTok juga ya. Iya, benar. Oke, terus masyarakat di era digital sekarang ini kan memang semua seperti informasi yang tadi saya bilang di awal, 95% itu menggunakan platform digital untuk menggali informasi ya. Benar. Jadi ada saran nggak sih kira-kira buat teman-teman, bagaimana sih sebenarnya awal mulanya selain kita harus mempersiapkan akun, apa aja juga yang harus kita siapin untuk bisa menyajikan informasi yang tadi customer ingin beli?
Ya mungkin kalau pertama itu kita sendiri harus tahu dulu ya dengan barang yang kita sendiri jual. Jadi ya mau secara produk maupun after sales-nya. Ya kita harus tahu kurang kurang lebih 80% lah, nggak usah 180% itu gimana. Nah dari situ baru kita bisa olah tuh mau jadi kontennya gimana. Mau edukasi, hiburan, ataupun promosi. Jadi bisa gunain tergantung aja dengan keadaan lah, tergantung. Kalau misalnya lagi momennya butuh promosi, ya promosi. Kalau lagi launching misalnya baru, ya kita pasti buat kontennya yang edukasi gitu ya, skill-nya gimana, produknya gimana gitu sih. Tergantung ya, tergantung apa sih yang pengen diangkat ya pada saat Betul, promotor. yang lagi naik lah kurang lebih gitu. Oke. Untuk di era digital sekarang juga kan customer itu menginginkan segala prosesnya tuh praktis ya. Bener, Rata-rata tuh customernya dari Jakarta atau di luar kota? kita dari Jakarta sih kebanyakan ya. Jadi emang zaman sekarang itu tidak semua orang itu dia mau datang ke showroom ya buat ngecek satu-satu. Dia kalau bisa sefleksibel mungkin, semudah mungkin. Jadi bahkan kalau bisa mobilnya bawa aja ke rumah buat dia test drive di rumah aja Oke, gitu. jadi memang Mas Stanley juga dengan senang hati menyediakan layanan test drive ke rumah customer ya. Betul, jadi kita emang terbuka juga untuk konsumen ya. Jadi kalau misalnya konsumennya ada halangan ataupun kejauhan misalnya ke showroom, kita bisa bawain aja dengan persyaratan masih Jabodetabek gitu. Jadi customer tuh ngerasa terbantu ya, praktis banget. Betul, jadi Terus untuk ada kendala nggak ketika naik billing? kalau kendala pasti banyak ya. Ya kalau kita zaman sekarang itu konsumen tuh bisa dibilang berkembang juga ya. Konsumen tuh sekarang juga cerdas. Jadi kita bakal dikomparasikan tentunya ya. Tapi yang jadi poinnya itu saat ini itu adalah gimana caranya kita menyelesaikan keraguan yang ada di konsumen. Jadi misalnya konsumen itu kalau nggak mau ambil pasti ada alasannya. Ya dong, pasti ada hal yang belum dia diselesaikan masalahnya. Makanya dia belum mau ambil. Jadi tinggal kita selesaikan aja keraguannya. Jadi itu sebenarnya tergantung lagi ke salesnya bisa membaca apa enggak permasalahan di konsumennya begitu sih. Jadi kepekaan dalam profiling customer itu juga sangat Betul. penting Jadi ya. kita walaupun digital tapi kita tetap harus bisa membaca sih. Mau gimana pun harus bisa membaca juga. Apalagi rate harga semua bisa diakses di media ya. Betul, bahkan diskon aja bisa diakses. Iya. Oke, terus kira-kira nih aku ada beberapa pertanyaan yang pengen aku angkat nih. Misalnya, salah satunya adalah apa perbedaan paling kerasa antara jualan mobil secara konvensional dan secara digital menurut kamu perbedaannya? Kalau kita bicara perbedaan ya, kalau secara digital itu pastinya tuh konsumen itu yang kayak tadi dia itu udah dapat semua informasinya. Jadi kurang lebihnya itu fitur-fitur yang dia udah tahu. Tapi kalau konvensional tuh biasanya dia benar-benar masih dari bawah tuh belajar lagi. Oh ini fiturnya ada apa aja benar-benar masih kosong gitu. Jadi bedanya di situ. Kalau di yang digital kita cenderung harus lebih bisa negosiasi. Sedangkan kalau yang di konvensional kita cenderung lebih ke edukasi. Di bedanya di situ sih. Oke, terus seberapa penting sih personal branding buat seorang sales di zaman sekarang? Oh, sangat penting ya. Karena banyak kejadian juga ya salesnya banyak yang agak ini juga ya. Jadi kita tentunya harus Agak branding. ininya gimana tuh? Waduh, agak bermasalah biasanya. Ya, jadi kita kalau jadi sales itu harus punya integritas ya tentunya ya. Jadi kalau misalnya kita janjiin sesuatu ya penuhin. Terus kalau bisa kita harus ada empati juga ke konsumen ya. Jadi misalnya konsumen ada halangan apa ya kita harus empati juga membantu. Jadi misalnya setelah pembelian pun kita jangan langsung cut off. Jadi kita lanjutin lagi after sales-nya. Jadi setelah produk kejual after sales yang kita lanjutkan gitu. Jadi kita harus bangun juga kepercayaan customer ke kitanya gitu. Gak bisa langsung, kita kan jualnya barang yang mahal juga ya. Dia emang loyalitas lah penting gitu. Iya. Dan kalau misalnya kira-kira customer ini puas, siapa tahu bisa mereferensikan Mas Stanley buat Pasti beli ke keluarga. itu udah dijamin. Kalau misal puas itu udah pasti dijamin, pasti rekomendasikan. Tapi sudah ada yang pernah belum dok? Udah Wah, malahan. alhamdulillah mantap. Oke, terus em, ada pertanyaan yang tadi ya kita balik ya, yang tadi bilang ngomong membangun kepercayaan pelanggan lewat dunia maya tanpa ketemu itu gimana tuh? Kan agak susah juga ya karena semua bisa diakses, kendaraan bisa diakses, terus bagaimana sih ngeyakinin customer kalau bapak belinya sama kita aja? Nah, kalau yang itu cara nge-brandingnya itu mau gak mau di platform digital itu maupun media sosial manapun itu kita harus tampilin diri kita itu rapi. Karena rapi itu percaya gak percaya pasti mendorong customer itu percaya kalau kita memang bekerja di sini, salesnya terpercaya, profesional. Betul. Jadi cara bangunnya itu tanpa ngomong pun customer kalau lihat kita itu udah rapi gitu, dia juga udah enak, udah percaya gitu.
Itu sih. Jadi kita nggak terlalu perlu konvensional gimana, tapi nge-branding di digitalnya aja. Gitu. Oke. Terus apa sih tantangan terbesar jualan mobil secara online? Terus ada nggak kira-kira Mas Stanley cara ngatasin tantangan terbesar jualan online? Kalau tantangannya sih pastinya banyak ya kalau digital zaman sekarang ya. Jadi sekarang itu ya kita harus lebih empati karena sales sekarang itu sangat agresif. Jadi caranya sales itu sekarang pengennya cepetnya closing. Jadi bedanya di situ. Jadi kita kembali lagi ke poin pertama, jangan terlalu nge-push buat closingnya, tapi selesain dulu permasalahan yang ada di customernya. Karena kalau closing duluan tapi masalah dia gak selesai, bisa jadi dia pindah lagi. Ya. Jadi poinnya itu permasalahan di customer selesai, baru dia percaya sama kita. Oh, jadi ini benar-benar lebih ke membantu proses pembelian kendaraan customer ya, bukan menjual mobil secara Betul. nggak langsung kasarnya. Jadi kita harus solve dulu problemnya. Jadi kalau customer percaya, dia udah gak perlu ditawarin pun dia udah komitmennya udah dapet gitu. Nah, tuh ada tips and trick penting di era zaman sekarang tuh. Satu pertanyaan lagi, apa kesalahan umum yang sering dilakukan sales-sales yang baru Nah, kalau menjual secara digital? itu poinnya kembali lagi ya kayak tadi ya, orang tuh berharap closing serba cepat. Iya, jadi over promise biasanya. Betul. Jadi semuanya maunya langsung tembaknya dulu masalah nanti, tapi Iya. itu sebenarnya kan bakal Masalah ada CS katanya. Jadi kalau misalnya kita langsung maksa gitu, nanti pasti kedepannya ada masalah tuh. Kalau ada masalah, ya apalagi kalau kita lepas tangan ya, itu bakal panjang tuh. Jadi itu bakal pengaruhin tuh brandingnya ntar. Ya sekarang zaman digital, kalau proses kita jelek, hasil kita jelek pasti nanti kesebar, dijamin sekarang zaman sekarang gini. Jadi intinya bangun kepercayaan ya, gitu sih yang paling penting. Yang sudah pasti customer juga tidak akan RO. Betul. Oke, kira-kira mau teman-teman di sini mungkin ini ada beberapa spotlight yang harus kita bisa ambil dari Mas Stanley, karena jual mobil itu bukan hanya sekedar kita jualan closing, tapi juga di sini membantu problem solving buat customer ya. Betul. Agar customer juga yakin trust sama kita buat mempercayakan pembelian kendaraannya melalui kita. Gitu. Terus saya ada minta sedikit kiat-kiat nih, kira-kira pesan-pesan buat teman-teman yang pengen jualan digital, kira-kira apa buat dari Mas Stanley? Yang pasti sih sebenarnya konsistensi ya. Konsistensi itu di zaman sekarang tuh emang agak berat. Jadi kalau poinnya saya itu biasanya gini, memang kita nggak bisa kontrol semua medsos langsung jalan ya, karena kita sendiri ya. Jadi paling ya satu project dulu deh, jalan dulu aja satu project. Jadi misalnya mau buat video ini konsisten tiap hari upload sekali di medsos ini misalnya. Jadi konsisten di situ aja dulu, udah jalan, baru coba tambahin lagi site-nya apa lagi yang bisa ditambahin gitu. Jadi poinnya ya tambahin dulu aja. Digital itu kita gak bisa langsung tembak semua karena kita kan personal gitu. Jadi gak bisa ambil semua sih. Iya kan, ada juga yang memang kadang-kadang kendalanya, aduh udah semingguan live tapi viewersnya masih belum nambah-nambah. Betul. Itu Jadi kadang-kadang juga bikin ngedown. kalau yang kayak gitu sebenarnya ya kita gak bisa nyalahin ya, tapi yang bisa kita bilang ya itu konsistensi aja sih. Kalau misalnya berharap hasilnya langsung dapet, agak berat ya, agak berat. Semuanya butuh proses ya. Betul. Oke deh kalau gitu. Udah cukup ya kayaknya teman-teman di informasi dari Mas Stanley. Semoga dari obrolan ini bermanfaat buat kalian yang mau memulai platform digital sebagai sarana jual beli. Oke Mas Stanley, terima kasih atas waktunya. Siapa tahu nanti besok-besok kita bisa nih gali informasi lagi gimana sih cara negosiasi secara digital dengan Mas Stanley. Oke teman-teman. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Bye.